Besti kembali lagi di Celebrity Fresh membahas prahara rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwenda yang tak kunjung usai. Dan terbaru yang lagi happening banget di tengah-tengah publik soal Ruben Onsu yang mengaku dihalangi bertemu dengan sang anak. Benarkah Ruben Onsu akan mengambil langkah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti Ruben Onsu nampaknya sudah tidak bisa lagi membendung emosinya. Bendungan kesabaran sang artis sudah tak tertahankan lagi lantaran mantan istrinya Sarwenda masih menutup rapat-rapat pintu pertemuan Ruben Onsu dengan darah dagingnya sendiri. Bukan sekedar curhat, Ruben bahkan menuding sang mantan telah mengingkari janji kesepakatan yang mereka tuangkan dalam sebuah surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai ini Besti. Adapun dalam perjanjian tersebut, Ruben disebutkan bisa bertemu bahkan menginap di rumah Sarwenda dalam kurun waktu 2-3 hari. 6 bulan bukan waktu yang singkat nih Besti. Namun dalam jangka waktu itulah Ruben harus terpisah dan tak bisa melepas rindu kepada kedua buah hatinya dari pernikahannya dengan Sarwenda. Padahal Ruben mengaku tak pernah sedetik pun lalai mengirimkan nafkah dan menanggung seluruh pengeluaran pribadi anak-anaknya. Lantas di mana letak keadilannya? Pantaskah seorang ayah masih memenuhi kewajiban finansial secara penuh? Justru diperlakukan bak orang asing di rumah sendiri. Apakah hak asuh kini telah disalahartikan sebagai hak untuk memutus tali batin antara ayah dan anak? Harusnya sebagai orang tua ya harus memberikan arahan kepada anaknya bahwa ketemu temannya ditunda dulu, lain waktu kamu ketemu papa dulu, ketemu ayah dulu. Ini baru fair, ya, tidak menjolimi siapapun, tidak menjolimi Ruben dan tidak menjolimi anak-anak. Tapi faktanya ini tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Nah, namun di sisi lain, kalau bicara tentang kewajiban, ini pihak sebelah rutin dan lancar. Akta 39 tersebut itu jelas diatur mengenai masalah dua hal itu. Satu mengenai masalah anak, kedua adalah mengenai masalah harta gonogini ini. Nah, mengenai masalah anak itu dengan tegas tertulis dan tercantum bahwa dalam 1 minggu itu Ruben memiliki waktu untuk ketemu dengan anaknya 2-3 hari. Ya, bukan ketemu, berkumpul bersama anaknya 2-3 hari. Jadi artinya itu adalah quality time Ruben anak-anak nginap di rumah Ruben 2-3 hari dalam 1 minggu. Mengenai masalah waktunya kapan itu tentu akan didiskusikan. Nah, tapi faktanya kan hal ini juga tidak didapatkan dari awal perceraian oleh Ruben. Jadi artinya waktu untuk berkumpul itu tidak didapatkan oleh Ruben dengan berbagai macam alasan. Ya, alasannya itu apa? Anak-anak mau ketemu sama teman-teman, mau bermain sama teman-teman. Nah, jadi ini yang sangat disesalkan karena harusnya sebagai orang tua bisa mengarahkan anaknya itu untuk juga mau tinggal berkumpul bersama ayahnya, karena kan ini hak dari seorang ayah dan juga hak dari seorang anak untuk bertemu dengan ayahnya, ya. Nah, tapi dengan alasan anak-anak maunya ketemu teman-teman, itu akhirnya apa yang seharusnya menjadi haknya Ruben itu tidak dipenuhi. Konflik ini semakin memanas setelah Ruben melayangkan somasi. Waktu terus berjalan dan Sarwenda hanya memiliki waktu tersisa 7 hari lagi sebelum badai hukum benar-benar dimulai sang mantan suami. Ruben merasa menutup akses komunikasi ini bukan lagi sekedar masalah keluarga, melainkan patut diduga sebagai pelanggaran undang-undang yang serius. Tak hanya soal hak asuh anak, bahkan perjanjian yang diingkari Sarwenda juga dicurigai pihak Ruben termasuk dalam tindak pidana wan prestasi. Kalaupun ada KPR yang timbul dari pembangunan rumah itu yang sekarang ditempati dan diminta menjadi bagian sebelah dalam pembagian harta gonogini, yang bayar KPR-nya juga adalah Ruben. Ya, jadi netizen itu tahu apa gitu loh. Jadi lama-lama Ruben berpikir, saya selalu melakukan kewajiban saya, tapi hak saya tidak saya dapatkan. Sementara di sebelah itu selalu minta haknya, tapi nggak melaksanakan kewajiban.
Makanya kami ingin menjelaskan kepada netizen itu jangan berkomentar kalau tidak paham. Ya, ngapain sih ngurusin urusan orang lain gitu loh. Boleh sih kita ngefans, boleh sih kita tergila-gila, tapi atas prestasi seseorang, atas karya seseorang. Tapi kalau misalnya kita sampai masuk ke dalam kehidupan pribadi seseorang dan memberikan komentar-komentar yang tidak dilandaskan pada suatu kebenaran, apakah kita juga tidak jolim nih? Seolah mengingatkan kembali Sarwenda akan apa yang menjadi isi kesepakatan yang mereka tanda tangani setelah perceraian, Ruben Onsu pun melayangkan surat somasi nih Besti. Nah makanya kemarin itu Ruben meminta kami untuk menulis surat mengingatkan agar S itu memenuhi perjanjian yang ada dalam akte 39 itu untuk menyerahkan surat-suratnya. Jadi jangan hanya ini bagian kamu, tapi secara fakta kita tidak menguasai apapun dari bagian-bagian itu. Ya, nah jadi ini yang kita surati. Nah, apakah karena surat itu kemudian akhirnya timbul masalah kesana masalah kemari lagi? Ya ini kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu apakah benar ada kaitannya apa tidak. Tapi itu yang terjadi. Nah jadi inilah yang membuat Ruben akhirnya memberikan beberapa pernyataan, postingan terkait dengan masalah itu karena memang dia ingin meluruskan, ya bukan ingin mencari kebenaran, tapi ingin meluruskan bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Saya kira seperti itu yang bisa kami jelaskan. Sanksi tidak ada, tapi kan secara hukum kan kalau ada orang yang tidak menepati apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian itu kan namanya wan prestasi, itu namanya ingkar janji. Ya, ingkar janji kan itu juga ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, bertentangan dengan norma kan gitu. Jadi bisa juga menjadikan dasar untuk mengajukan gugatan kan begitu ya. Walaupun nggak ada sanksi, tapi ketika seorang ayah dihalang-halangi bertemu dengan anaknya, ini kan juga ada unsur kejahatan dong. 14 hari, ya ini 7 hari, jadi tersisa 7 hari lagi. Namun di tengah rasa rindu yang mendalam, Ruben justru disuguhkan pemandangan yang kontras. Sarwenda dikabarkan makin gencar memamerkan kebersamaan anak-anak dengan sosok kekasih barunya, Gio. Ini bukan didekatkan kepada Ruben merasa seperti itu, tapi justru ada suatu kondisi patut diduga anak-anak ingin didekatkan dengan teman prianya. Nah ini kan sesuatu hal yang artinya kalau menurut dari kacamata Ruben kan ini nggak patut ya. Apalagi sekarang setelah Ruben memeluk agama Islam, ya dia mengatakan ada aturan-aturan, ada batasan-batasan, ada yang namanya muhrim kan begitu ya, karena anaknya perempuan semua. Dan itu masih belum menjadi seorang ayah secara legal kan begitu ya. Bukan soal cemburu, tapi bukankah ini kenyataan yang menyakitkan hati Ruben? Bagaimana perasaan seorang ayah kandung saat melihat posisinya seolah digantikan di depan kamera, sementara ia sendiri harus mengemis waktu untuk sekedar bertemu? Bukan artinya dia cemburu Rubennya, tidak, tapi maksudnya ya semuanya itu harus secara proporsional lah. Tapi ini kan ada bahaya nanti kemudian misalnya ini anak suatu saat benci sama ayahnya, atau misalnya tidak respect, tidak masa dekat dengan ayahnya, acuh, mau jadi anak durhaka, ini seperti itulah. Artinya ayo dong, ya anak ya juga harus didekatkan dengan mantan suami kita. Ruben tak hanya menyayangkan langkah Sarwenda melarang Ruben bertemu dengan kedua buah hatinya, melainkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya juga makin gencar menjadi konsumsi publik. Karena menurut Ruben, hal tersebut adalah tidak patut. Ia bahkan heran dan bertanya-tanya bagaimana bisa perselisihan dalam rumah tangganya dengan Sarwenda bisa bocor ke publik. Benarkah ada pihak ketiga yang mencoba mempermalukan Ruben di depan publik? Mana ada orang luar yang tahu apa yang menjadi isi perut rumah kita kalau kita tidak menginformasikannya. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi itu, kalau misalnya itu fans ya jangan sampai terlalu jauh fansnya sampai mengurusi urusan pribadi. Cukuplah terhadap prestasi, karya atau apapun yang dilakukan yang kita mungkin mengemarinya, tapi jangan sampai kita membela secara membabi buta. Ya, jadi ini sangat disayangkan sekali.
Ya kecuali memang patut diduga ada orang yang memberikan informasi kepada netizen itu untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Jadi seolah-olah bukan dari kita itu netizen, tapi kan lucu. Rumah mewah yang ditempati Sarwenda saat ini bukti nyata kerja keras Ruben. Namun kini rumah itu seolah menjadi benteng yang memisahkan Ruben dengan anak-anaknya. Ruben tak butuh simpati, ia hanya menuntut haknya sebagai seorang ayah yang sah di mata hukum. Lantas, akankah setelah somasi dilayangkan, Sarwenda akan membuka komunikasi yang mengizinkan anak-anaknya bertemu dengan Ruben Onsu? Alih-alih menanggapi pernyataan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Sarwenda baru-baru ini justru membagikan curhatan hatinya di media sosial pribadinya. Adapun dalam unggahan tersebut, Sarwenda mengaku belum menjadi ibu yang sempurna bagi kedua buah hatinya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.